Apa sih yang aku pertahankan di Indonesia? Nggak ada. Dia tuh nggak melihat masa depan. Baru-baru ini pemirsa, sebuah tagar kabur aja dulu viral di media sosial. Isinya sejumlah warga negara Indonesia, khususnya generasi Z, yang menceritakan pengalaman. Tren kabur aja dulu semakin ramai di media sosial dan banyak digunakan oleh generasi muda Indonesia saat ini. Tagar ini mencerminkan keresahan masyarakat, khususnya anak muda terhadap situasi dalam negeri, mulai dari sulitnya mencari pekerjaan, biaya hidup yang terus naik, hingga masalah ekonomi dan sosial yang semakin tidak pasti. Topik kabur aja dulu sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial belakangan ini. Fenomena ini berangkat dari kekecewaan sebagian warga negara Indonesia terhadap situasi di dalam negeri, mulai dari kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, hingga akses terhadap pekerjaan dan pendidikan yang dinilai tidak merata. Tagar ini kemudian menjadi semacam ajakan untuk pindah ke luar negeri demi mencari kehidupan yang dianggap lebih layak dan menjanjikan. Lalu, apa sebenarnya yang mendorong munculnya gerakan ini? Penyebab dari tren kabur aja dulu yang pertama yaitu ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi. Ketika seseorang merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti mencari pekerjaan atau mendapatkan gaji yang cukup, mereka cenderung merasa tidak puas dengan situasi ekonomi yang ada. Hal ini bisa memicu rasa frustasi yang besar, dan sebagian orang mungkin merasa bahwa satu-satunya cara untuk menghindari tekanan ekonomi adalah dengan melarikan diri atau mencari alternatif tempat yang lebih baik. Yang kedua yaitu kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial menciptakan pemisah antara kelompok yang memiliki kekayaan, status sosial, atau kekuasaan dengan mereka yang tidak memilikinya. Individu yang berada di lapisan bawah bisa merasa terisolasi atau tidak diakui dalam masyarakat. Ketika mereka tidak diterima atau dihargai, mereka mungkin memilih untuk kabur atau menjauh dari lingkungan sosial yang membuat mereka merasa tertekan. Yang ketiga yaitu situasi politik yang tidak stabil. Ketika situasi politik tidak stabil, seringkali disertai dengan ketidakpastian tentang masa depan. Pergantian kekuasaan yang tiba-tiba, perubahan kebijakan yang mendalam, atau ancaman terhadap kebebasan sipil dalam menciptakan rasa ketakutan dan kecemasan di kalangan masyarakat. Individu yang merasa terancam atau tidak nyaman dengan kestabilan ini cenderung mencari cara untuk melarikan diri ke tempat yang dianggap lebih aman dan stabil. Yang keempat yaitu minimnya lapangan kerja. Ketika lapangan kerja terbatas, terutama untuk mereka yang memiliki keterampilan atau pendidikan tertentu, individu mungkin merasa frustasi karena sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Hal ini dapat memunculkan perasaan bahwa tinggal di tempat tersebut tidak memberikan peluang untuk kemajuan ekonomi atau karir, sehingga mereka cenderung mencari pekerjaan di tempat lain yang lebih menjanjikan. Yang kelima yaitu akses informasi global lebih terbuka. Dengan akses informasi global yang lebih terbuka, orang-orang kini dapat melihat bagaimana kehidupan di tempat lain, baik itu negara lain atau kota-kota besar, yang menawarkan kesempatan lebih baik dalam hal pekerjaan, pendidikan, atau kualitas hidup. Yang keenam yaitu korupsi. Korupsi menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi yang besar. Ketika dana publik yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sementara banyak orang lainnya kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Rasa ketidakadilan semakin meningkat, individu yang merasa terpinggirkan dan tidak mendapatkan hak-haknya bisa merasa bahwa satu-satunya cara untuk menghindari ketidakadilan tersebut adalah dengan kabur ke tempat lain yang lebih adil. Tagar kabur aja dulu, meski sering dipandang negatif, sebenarnya bisa dimaknai lebih dalam secara positif. Di tengah tekanan hidup yang semakin kompleks, pilihan untuk mengambil jarak bukan selalu menjadi bentuk pelarian, tapi bisa menjadi langkah awal merancang ulang masa depan. Banyak generasi muda yang memilih untuk kabur sejenak, dalam hal ini belajar di tempat lain, bekerja di luar negeri, atau sekedar memberi ruang bagi diri sendiri. Dampaknya, tidak sedikit dari mereka yang kembali dengan ilmu, pengalaman, dan perspektif baru. Mereka tumbuh menjadi pribadi yang lebih siap, lebih tangguh, dan mampu memberi kontribusi nyata bagi masyarakat. Tren kabur aja dulu merupakan fenomena yang semakin populer di tengah kesulitan dan kesusahan yang dialami oleh banyak masyarakat. Meskipun tren ini kadang dianggap sebagai salah satu bentuk pelarian dari masalah, namun tren ini memiliki dampak positif.
terutama kepada seseorang yang ingin mencari peluang lebih baik di luar lingkungan yang tidak mendukung. Fenomena tren kabur aja dulu menjadi langkah untuk mencari kesempatan baru, menghindari ketidakpastian, dan mencari kehidupan yang lebih baik. Terkadang untuk tumbuh kita harus keluar dari zona nyaman, menjadi pribadi yang lebih baik, dan mencari tempat yang memberikan harapan yang lebih baru. Setiap langkah merupakan peluang untuk belajar, berkembang, dan mencapai masa depan yang lebih baik. Fenomena kabur aja dulu menurut pendapat saya sih tidak apa-apa dalam hal kita ingin berkembang, seperti kita ingin belajar ke luar negeri, kuliah ke luar negeri, ataupun kita ingin bekerja di luar negeri untuk merubah nasib. Tapi ingat, pada saat kita sudah sukses di luar negeri, skill kita sudah bertambah, jangan lupa pulang untuk memajukan bangsa kita sendiri sebagai bentuk cinta tanah air kita kepada negara kita. Seperti kita membuka lowongan pekerjaan agar negara bisa maju bersama. Saya kira itu. Bekerja di luar negeri memang terlihat menarik, tapi realitanya tidak selalu seindah yang dibagikan di media sosial. Banyak yang harus dihadapi, seperti penggunaan bahasa asing, tekanan kerja yang tinggi, hingga diskriminasi. Belum lagi resiko menjadi korban penipuan atau kerja ilegal karena kurangnya informasi dan perlindungan hukum. Jadi, sebelum ikut kabur aja dulu, pastikan bahwa bukan hanya mimpi yang kamu bawa, tapi juga kesiapan menghadapi kenyataan. Tinggal atau pergi ke luar negeri dalam hak setiap orang. Kontribusi untuk Indonesia bisa datang saja, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Tapi di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi hari ini, kehadiran langsung, aksi nyata, keberanian untuk ikut membangun dari dalam negeri tetap sangat berarti, karena perubahan butuh orang-orang yang bersedia bertahan, berpikir, dan bertindak. Dan pada akhirnya, kalau bukan kita yang ikut menyelesaikan masalah ini, siapa lagi? Kabur aja dulu, boleh, tapi tetap perasaan nasionalisme harus selalu ada. Hati-hati juga ya di luar sana, karena banyak juga kasus seperti perdagangan manusia, penipuan. Intinya kalau kita mau keluar, kita harus tahu tujuan kita, dan silakan untuk berkembang serta sukses di luar sana. Tapi jangan lupa balik dan sama-sama memajukan Indonesia sebagai bentuknya aksi nyata kita dalam membela bangsa dan negara kita tercinta.